Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Teman-teman, pada video kali ini aku ingin berbagi tentang pengalaman saya dan anak-anak ketika mencari paspor. Jadi karena paspor saya sudah habis masa berlakunya dan anak-anak belum punya paspor dan kebetulan kami ada kepentingan untuk menggunakan paspor, maka kami segera mengurus untuk mencari paspor. Teman-teman, paspor itu adalah suatu identitas ketika kita di luar negeri. Kalau kita di Indonesia, kita bisa menggunakan kartu tanda penduduk sebagai identitas kita. Tapi kalau di luar negeri, KTP tidak bisa kita gunakan. Oleh karena itu, kita harus punya paspor. Dan untuk paspor sekarang ini masa berlakunya adalah 10 tahun. Nah, untuk mencari paspor, beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh teman-teman diantaranya adalah ini ya. Yang pertama, KTP, kartu tanda penduduk. Kemudian KK, kartu keluarga. Yang ketiga adalah dokumen penunjang. Dokumen penunjang itu teman-teman bisa memilih misalnya akte kelahiran, kemudian akte nikah, atau mungkin ijazah. Jadi teman-teman bisa memilih satu di antara tiga itu ya. Nanti yang aslinya tetap dibawa. Nah, bagaimana cara untuk mendaftarkan paspor secara online? Yang pertama, teman-teman harus punya aplikasi dari M-Paspornya. Silakan teman-teman melakukan download pada Play Store. Di sini teman-teman bisa memasukkan alamat email, kemudian jangan lupa masukkan kata sandinya, kemudian silakan diklik masuk. Kemudian teman-teman bisa melanjutkan langkah ke pengajuan permohonan dan status ya. Di sini klik aja pengajuan permohonan plus, kemudian teman-teman bisa memilih permohonan paspor reguler. Langkah selanjutnya adalah di sini ada peringatan bahwa intinya kita harus memberikan suatu data-data yang benar terhadap aplikasi ini. Langkah berikutnya adalah kuesioner terkait dengan untuk siapa permohonan paspor ini. Teman-teman bisa klik dewasa ya. Kita bisa memilih lokasi pengambilan paspor, kemudian disesuaikan aja lokasi teman-teman berada di mana, dan karena saya ada di Semarang, maka saya memilih kantor imigrasi Semarang. Berikutnya teman-teman bisa memilih jenis paspor yang diinginkan dan kebetulan saya memilih paspor elektronik. Selanjutnya, teman-teman bisa melakukan upload dokumen yang diminta. Kalau di sini yang diminta adalah iktp. Proses selanjutnya adalah silakan masukkan nama pemohon, kemudian isikan dari NIK nomor induk kependudukan, isikan juga tanggal lahir kita ya teman-teman ya, dan jenis kelamin kita. Isian berikutnya adalah apakah Anda sudah pernah memiliki paspor? Nah, ini silahkan dijawab sesuai keadaan teman-teman. Yang ini diklik lanjutkan saja ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya adalah apakah tujuan Anda dalam membuat paspor? Ini silahkan disesuaikan dengan tujuan teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang tujuannya adalah untuk umroh atau mungkin traveling. Isian berikutnya adalah negara mana yang akan kita tuju. Kemarin kebetulan karena kami ingin ke Amerika, maka saya menuliskan ke USA. Langkah berikutnya adalah teman-teman bisa menuliskan nomor telepon keluarga ataupun kerabat yang ada di Indonesia yang bisa dihubungi. Berikutnya, teman-teman bisa melakukan upload terhadap beberapa dokumen, misalnya iktp, kemudian kartu keluarga dan juga dokumen penunjang, misalnya akte lahir ataupun ijazah. Kuesioner berikutnya adalah silakan isikan alamat sesuai dengan KTP masing-masing.
Langkah berikutnya adalah informasi terkait dengan data pemohon. Di sini mengenai pekerjaan kita, kemudian nomor telepon kita, dan juga di sini kita diminta untuk menuliskan nama pasangan kita dan juga ibu kandung. Bila sudah selesai dalam pengisian, teman-teman bisa mengecek data pemohon. Berikutnya, teman-teman bisa memilih tanggal kedatangan. Di samping itu juga harus diisi di mana lokasi kantor imigrasinya. Kita bisa memilih tanggal yang warnanya hijau, karena yang warnanya merah itu artinya penuh. Apakah data yang teman-teman masukkan itu sudah benar? Maka jika sudah benar, maka klik aja ya lanjutkan. Nah, ini artinya adalah pengajuan teman-teman itu permohonannya sudah sukses ya. Nanti teman-teman akan diberikan kode billing untuk pembayaran ya. Nah, kalau sudah ada kode billingnya, teman-teman bisa langsung melakukan pembayaran, dan setelah itu bisa dilihat di riwayatnya. Kalau kita sudah bayar, maka tulisannya adalah sudah berbayar. Jangan lupa yang dokumen terakhir ini teman-teman print ya, nanti akan dibawa ke kantor imigrasi. Demikian tadi ya teman-teman pengalaman kami ketika mencari paspor online. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum.